Kalau kita umat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupang bisa merayakan Natal. Mungkin ada saudara-saudara kita malam hari ini mereka tidak bisa merayakan Natal. Mungkin ada saudara-saudara kita malam hari ini tidak bisa berpakaian cantik-cantik seperti kita. Tapi kita bersyukur kita malam hari ini ada diberikan sukacita. Haleluya. Saya melihat pakaian kita semua cantik-cantik. Walaupun berbagai macam warna, tapi itu adalah suatu kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita malam hari ini. Oleh karena itu saudaraku, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan adalah malam menyambut Natal besok. Sebab besok kita akan pesta Natal dan di situ akan bersuka cita. Sebab besok kita akan makan 2 kali. Makan yang pertama adalah firman Tuhan, makan yang kedua adalah jasmani. Mungkin kaum ibu, kaum bapak sudah menyediakan nanti malam. Jadi jangan ada yang tak datang besok. Haleluya. Semua kita datang. Kalau saya kira atau saya bayangkan menu kita besok beda dengan menu yang tahun 2024. Kenapa saudara-saudaraku? Karena tahun 2025 adalah tahun rahmat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan malam hari ini sesuai tema kita yang terambil di dalam Yohanes 1 ayat 4, yaitu dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari konteks firman Tuhan ini perlu kita renungkan bahwa 2002 tahun yang silam, 25 tahun yang silam, Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia. Yesus sudah datang ke tengah-tengah dunia dan Dia ada bersama-sama dengan manusia. Nah, malam hari ini itu yang kita peringati, itu yang kita rayakan. Dan di dalam kita merayakan kelahiran Tuhan kita 2025 tahun yang lalu, perlu kita ada beberapa sikap menyambut Natal ini. Apa itu Natal, saudaraku? Natal adalah suatu peristiwa di mana Yesus lahir ke tengah-tengah dunia, menjadi juru selamat manusia dan juru selamat saudara dan juru selamat saya. Nah, ini yang perlu kita mau peringati di momen-momen Natal pada malam hari ini. Dan kita sadar, kita tahu bahwa dunia malam hari ini adalah penuh sukacita. Dan kalau saya perhatikan statistik orang-orang Kristen, orang percaya di tengah-tengah dunia ini hampir adalah 4 miliar. Bayangkan, malam hari ini 4 miliar jiwa ada bersuka cita, ada bergembira, merayakan kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia, saudara. Tentu sekali kita pun yang hadir malam hari ini akan penuh dengan sukacita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Natal ini adalah bukan hanya seremonial saja, tapi sungguh-sungguh Natal ini mau kita sikapi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan konteks firman Tuhan ini,
Ada 3 hal sikap kita menyambut Natal ini, saudara. Yang pertama, sikap kita adalah rindu mengenal Dia. Siapa Dia itu? Yaitu Yesus. Sesuai yang dituturkan firman Tuhan tadi, dari mulai penciptaan sampai saudara-saudaraku kelahiran Yesus. Dan di sana diceritakan ada banyak cerita yang dilakukan saudaraku yang dikasih Tuhan. Di mana di sana diceritakan bahwa pada waktu itu ada satu pendataan penduduk. Maka orang-orang kembali ke kampung halamannya. Demikian Yusuf, demikian Maria kembali ke kampung halamannya. Saking banyaknya kembali ke kampung halaman, firman Tuhan mencatat bahwa tidak ada lagi penginapan bagi Yusuf dan Maria, saudara-saudaraku. Pada waktu itu, saya kira bukan hanya Yesus lahir, pasti ada orang-orang yang lain yang lahir. Tapi diangkat di dalam cerita ini adalah kelahiran Yesus, yang secara khusus bahwa Yesus itu adalah Raja Israel, Raja orang Yahudi yang datang ke tengah dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, malam hari ini yang pertama kita mau sikapi, saudaraku, adalah bahwa kita dalam menyambut Natal ini rindu mengenal Dia. Haleluya. Adakah saudara rindu mengenal Dia yang datang ke tengah dunia, yang sudah menjadi terang dunia? Ini perlu, saudara. Kita tidak hanya merayakan Natal dengan melihat pohon terang yang bercahaya. Memang ketika dia bercahaya, dia memberikan terang, dan saudara dan saya dapat melihat, saudaraku, yang ada di sekelilingnya. Nah, ketika malam hari ini kita rindu mengenal Dia yang lahir itu. Siapa Dia sebenarnya? Seperti apa Dia sebenarnya? Untuk apa Dia datang sebenarnya? Harus kita kenal, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan di sini dikatakan dalam firman Tuhan ini, ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa juru selamat itu, Mesias itu, Yesus itu sudah ada datang ke tengah dunia. Namun firman Tuhan ceritakan bahwa dunia tidak mengenal mereka. Nah, saudaraku, dalam konteks firman Tuhan, dunia yang dimaksud konteks firman Tuhan bukan dunia kita sekarang ini. Tapi dunia yang dimaksud firman Tuhan ini, dunia orang Israel waktu itu, dunia orang Yahudi waktu itu. Padahal Tuhan datang ke tengah-tengah orang Yahudi untuk menyelamatkan, untuk membebaskan. Tapi mereka tidak mengenal. Dengan kata lain, mereka menolak saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal siapa yang datang itu. Padahal yang datang itu adalah Raja orang Yahudi dari Nazaret. Dan yang menulis ini pun adalah orang Yahudi. Dia tulis ini, Raja orang Yahudi dari Nazaret itu sebenarnya, saudaraku, bukan menunjukkan supaya raja ini dikenal, tidak, saudara.
Tapi dia tulis ini saudaraku sebagai satu simbol ejekan kepada raja yang baru datang ini. Sehingga dia tulis ini saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka dah mengenal. Tetapi saudara dan saya pada malam hari ini yang merayakan ini sudah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan lahir di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini bahwa Natal itu saudara-saudaraku adalah kita dapat menghormati Yesus. Bahwa Natal itu saudaraku kita dapat menenangkan Yesus. Bukan saudaraku melukai Tuhan. Bayangkan Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah Yahudi. Mereka tidak mengenal. Ketika seseorang kita datang membawa berkat, membawa sukacita, tapi kita tidak dikenal. Betapa lukanya hati saudara. Betapa lukanya hati kita ketika kita tidak dikenal. Demikian juga Yesus yang datang ke tengah dunia, ketika dia tidak dikenal mereka, hati Yesus begitu terluka. Hati Yesus begitu pedis saudara-saudara. Maka oleh karena itu, di dalam perayaan Natal kita pada tanggal 24 malam ini, kita harus sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus secara spesifik di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengenal Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan dan menolong, membebaskan, memberkati saudara dan saya. Haleluya. Nah untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam Natal kita saudaraku adalah harus menghormati dia, harus menghargai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita sudah kenal dia Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mampu menghargai, maka kita mampu menghormati, yaitu Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan ketika mampu menghormati, mampu menghargai, maka kita akan sungguh-sungguh menyayangi dia yang datang ke tengah-tengah dunia. Supaya apa saudaraku? Supaya Yesus tidak sakit hatinya. Maka kita harus menenangkan hati dia. Mulai malam hari ini, besok, lusa, apalagi di tahun 2026 nanti, yang akan diberikan bagi saudara, bagi saya, bagi kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, Natal saat malam hari ini kita harus membawa yang terbaik kepada Tuhan. Membawa yang terbaik kepada Tuhan. Itulah tandanya kita mengenal dia. Sebab malam hari ini saudaraku adalah pesta perayaan Natal. Biasanya kalau perayaan Natal, perayaan itu yang diberikan kado, yang datang atau yang membuat pesta. Jadi malam hari ini yang berpesta siapa? Kita atau Yesus? Yesus. Dia yang berpesta, dia berulang tahun. Bukan saudara, bukan saya, bukan kita. Kita hanya merayakan. Kalau ada nyanyiannya panjang umur, mungkin kita akan nyanyikan panjang umur. Tapi itu adalah nyanyian dunia. Tapi yang nyanyian untuk Yesus lahir. Paling di pujian kita, Yesus lahir. Nah saudara-saudaraku, bahwa orang-orang Majus mereka mengenal Yesus sudah lahir. Dia melihat dari bintang. Lalu mereka pergi ke sana menjumpai. Firman Tuhan mencatat bahwa dia lahir di kandang domba
dan terbaring di dalam palungan. Lalu orang-orang Majus masuk ke tempat itu dan memberikan persembahan. Ada emas, ada mur, dan ada reptil. Nah, oleh karena itu saudaraku, malam hari ini mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang terbaik itu saudaraku, kenal Dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Kenal Dia sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Mari kita senangkan Dia sungguh-sungguh saudara. Kita belajar dari orang Majus ini. Ketika Yesus lahir, Dia berikan yang terbaik. Dan yang terbaik. Dan yang terbaik saudara-saudara. Dan lewat pada malam Natal ini saudaraku, hari depan, minggu depan, tahun depan, kita berikan yang terbaik kepada Dia. Artinya saudara-saudaraku, kalaupun kita memberikan persembahan, kita tambahlah persembahan. Kalau selama ini tahun 2025 persembahan saudara 2000, tahun 2026 kita tingkatkan menjadi 2,5 kali. Haleluya. Tidak lagi 2000 pun itu ditekan kuat, lalu dimasukkan ke kantong persembahan. Orang Majus tidak demikian saudara, tapi dia pilih yang terbaik. Ketika orang Majus percaya bahwa yang lahir itu adalah raja yang mampu memberkati, yang mampu melepaskan, yang mampu membebaskan, dan mampu memberikan segala-galanya. Dan ini yang mau kita kenal, bahwa Tuhan kita yang lahir itu, juru selamat itu, Dia sanggup segala-galanya. Haleluya. Dia sanggup memberkati saudara, Dia sanggup memberkati keluarga saudara, Dia sanggup memberkati anak-anak saudara, Dia sanggup memberkati pekerjaan saudara. Semua sanggup Tuhan berkati, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Maka ketika Dia Raja saudaraku, kita berikan yang terbaik kepada Dia, maka kita akan diberkati dan ditolong, diberikan sukacita yang sangat luar biasa di hari-hari yang mendatang di dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu, dalam momen perayaan Natal ini, mari sungguh-sungguh kenal Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, sikap menyambut Natal ini adalah kita saudaraku harus menerima Dia. Harus menerima Dia. Terima Yesus dalam hidup kita. Ketika kita menerima Dia saudaraku, maka Dia pun akan menerima kita di dalam setiap kehidupan kita. Ayat 11 dikatakan, Ia datang kepada, saya ulangi, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bayangkan, bangsa Israel sesungguhnya adalah milik kepunyaan Yesus, milik kepunyaan Tuhan. Dia datang, tapi kita lihat dari firman Tuhan ini, milik kepunyaannya tidak menerimanya. Bayangkan saudara-saudara yang dikasih. Di akhir zaman saudara saya, kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari terima Dia dalam setiap hidup kita, dalam perayaan Natal ini, supaya makna Natal ini ada berfaedah, ada berguna, ada berarti dalam setiap hidup kita. Kita bukan hanya merayakan begitu saja, tetapi mau kita terima Dia sungguh-sungguh dalam setiap hidup kita. Ketika Dia kita terima dalam hidup kita saudaraku, maka Dia saudaraku akan membuat satu cerita di dalam setiap hidup kita. Keluarga lepas keluarga akan Tuhan berikan suatu cerita.
bahwa Tuhan itu akan menulis satu cerita bagi pendeta selain, bahwa Tuhan itu akan menulis satu cerita kepada kaum ibu, bahwa Tuhan itu akan menulis satu cerita kepada kaum bapak, bahwa Tuhan itu akan menulis satu cerita bagi pemuda-pemudi, bahwa Tuhan itu akan menulis satu cerita kepada anak-anak. Dan cerita ini laksana Philip India, saudara-saudara, bahwa Tuhanlah saudara-saudaraku yang menulis cerita kita. Seperti apa cerita kita dia tulis? Apakah umur kita 60? Apakah umur kita 70? Apakah umur kita 100 tahun? Dia tulis, saudara-saudaraku, dia buat cerita. Dia rangkai cerita itu begitu sempurna, saudara-saudaraku. Dari A sampai Z, saudaraku, Tuhan tulis, saudara-saudaraku. Mungkin dia tulis ada suatu saat saya akan sakit. Mungkin tulis suatu saat saya akan lemah. Mungkin dia tulis suatu saat, saudara-saudaraku, saya akan bergembira. Dia tulis suatu saat saya akan bersuka cita. Demikian juga kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka apa yang saudara alami, apa yang kita alami, itu adalah sebuah cerita yang sedang ditulis juru selamat kita yang datang ke tengah-tengah dunia. Maka oleh karena itu, saudaraku, mari kita terima dia dengan sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan kita datang tapi tidak diterima. Biasanya kalau tidak diterima pasti ditolak. Maka ketika seorang laki-laki mau melamar seorang perempuan, ketika lamarannya tidak diterima, maka dengan catatan bahwa dia ditolak. Haleluya. Ada di gereja kita, di gereja pemuda-pemudi gitu, ada yang demikian. Tanya kepada Tuhan, dia akan berikan jawaban yang pasti ketika saudara ditolak. Haleluya. Ketika lamaranmu ditolak, tanya kepada Yesus, terima dia. Dimanapun kamu memberikan lamaran, apakah di perusahaan atau apa saja, Tuhan akan berikan jawaban yang pasti, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, yang paling mirisnya, dia datang ketika itu ke milik kepunyaannya, tapi ditolak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padahal dia membawa berkat yang begitu luar biasa. Maka saya lihat ada satu cerita Cina. Cerita Cina ini pernah saya tahu, cerita Cina, bahwa ibunya ini sudah tua. Lalu ketika tua, anaknya sudah merantau semua. Lalu dia pergi ke kampung, ke tempat anaknya yang sudah tinggal di kota. Lalu orang tuanya berkata, "Nak, saya mau tinggal di sini. Bapakmu pun tidak ada lagi. Dan saya bawa sayur dari kampung, sayur kesukaanmu semasa kamu ada di kampung." Lalu dia ditolak. Menantunya pun menolak. Buat apa itu datang mama di sini kalau menjadi beban bagi kita? Lebih bagus dia pulang atau kita taruh di panti jompo. Dia kembali lagi, kita ditolak di sini, dia pergi lagi ke tempat anaknya yang kedua. Dia tolak, saudara-saudaraku juga. Padahal ke 43 pun dia pergi. Tapi dia pergi kepada anak angkatnya. Lalu anak angkatnya berkata, "Mari Bu, silakan masuk. Biar saya berikan kamu makanan dan minuman. Saya percaya bahwa ibu sudah capek tadi datang dari kampung." Dia sambut dengan baik. Lalu saudara-saudaraku, bahwa ibu ini sebenarnya saya bukan kekurangan di kampung. Saya ini datang untuk memberikan uang 10 miliar sebab keadaan kita yang di kampung sedang dijual. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga menolak.
Tapi anak angkat ini dengan hati yang tulus menerima orang tuanya. Lalu orang tuanya itu memberikan berkat. Nah saudara-saudaraku, demikian gambarannya. Ketika kita menolak Yesus datang dalam hidup kita, Yesus datang di keluarga kita, Yesus datang di tengah-tengah kita, maka saudara-saudaraku, kita akan tidak mendapat apa-apa. Maka perlu kita kenal Dia dengan sungguh-sungguh. Padahal Dia datang membawa berkat kepada milik kepunyaannya, kepada bangsa Israel itu, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, oleh karena itu malam hari ini Yesus datang ada membawa berkat bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kemenangan, dan berkat-berkat rohani pun akan Tuhan bawa bagi saudara dan bagi saya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terima Yesus dengan sungguh-sungguh lewat momen Natal ini pada malam hari ini. Sebab Dia, saudara-saudaraku, ada membawa terang yang sejati, saudara-saudara. Ada membawa terang bagi keluargamu, ada membawa terang bagi hidupmu. Mungkin selama ini hidupmu ada di dalam kegelapan. Lewat kedatangan Yesus itu, percayalah dan terima Dia, hidupmu akan diberikan keterangan-keterangan yang dilakukan oleh Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini bahwa kegelapan-kegelapan itu akan dijauhkan dari setiap kehidupan kita. Tapi percayalah, setiap orang yang menolak terang itu, atau setiap orang yang menolak kehadiran Yesus itu, tidak mau menerimanya. Dengan kata lain, bahwa seseorang itu sedang menolak kegelapan. Sekali lagi kami katakan bahwa setiap orang tidak mau menerima terang itu, maka orang itu secara otomatis sedang menolak kegelapan itu, sudah sekarang. Dan ketika menerima kegelapan itu, pasti ada risikonya di dalam setiap kehidupannya, saudara-saudara. Resikonya orang-orang yang menolak Kristus adalah tidak menjadi baik seberapa banyak pun dia lakukan. Ada orang mungkin ketika menolak Yesus itu, dia lebih hebat, dia lebih sempurna, dia lebih luar biasa. Tapi sesungguhnya, saudaraku, bukan lebih hebat, maka dia akan semakin buruk dan semakin buruk dan semakin buruk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya perhatikan dalam Alkitab, contohnya yang menolak juru selamat, yang menolak terang itu. Yang pertama, Judas Iskariot. Ketika dia menolak juru selamat, ketika dia menolak terang itu, maka dia, saudaraku, hidupnya akan menjadi gelap. Dan firman Tuhan mencatat, Judas Iskariot bukan semakin baik, bukan semakin bagus, bukan semakin sempurna, tapi dia, saudaraku, akan semakin melarat. Bahkan lebih daripada itu, dia adalah gantung diri. Dan dia merasakan kematian yang selamanya. Dan kita lihat di hari sama, saya perhatikan itu, Ustaz, siapa itu? Waloni. Dia menolak Yesus. Dulunya dia bersaksi, berkata, artinya saya bukan benci atau tidak suka orang yang beda keyakinan dengan kita, tidak. Tapi kalau saya lihat statement dia itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang percaya. Dia berkata itu dan itu. Akhirnya dia bukan menjadi buruk, tapi menjadi buruk.
Dia kira kalau dia menolak Yesus, maka dia akan lebih hebat, dia akan dikenal, maka dia akan lebih baik. Tapi dia saudara-saudara, bukan menjadi baik, tapi menjadi buruk. Bahkan lebih daripada itu, apa yang tidak pernah dipikirkan akan terjadi dalam hidupnya, bukan yang baik, tapi akan semakin buruk, saudara. Itulah resiko orang-orang yang menolak terang itu. Itulah resiko orang-orang yang menolak juru selamat itu. Itulah resiko orang-orang yang menolak, yaitu Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia itu, saudara. Nah, oleh karena itu, malam hari ini ketika kita menyambut Natal ini, jangan tolak Yesus. Haleluya. Tapi terimalah Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Maka yang terbaik, yang terindah akan Tuhan kerjakan, akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Sebab orang menolak Yesus itu akan menerima kesuraman demi kesuraman, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab Yesus datang itu untuk memberikan yang terbaik, bahkan mengubah, saudaraku. Saudara lihat Paulus yang jadinya penjahat, dia ubah menjadi orang baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, terima Yesus. Jangan mau menolak Tuhan seperti kejadian-kejadian yang kita lihat. Ada lagi satu orang lagi saya perhatikan, yang perempuan, siapa itu namanya? Yang waktu dia dulu menerima Yesus, ketika dia melakukan apa selalu terkenal dia di daerahnya. Bahkan terpilih dia menjadi wanita atau apa itu yang nomor 1. Tapi dia menolak Yesus dan tinggalkan Yesus, jauhkan dari Yesus, jauhkan dari juru selamat. Dan sekarang dia di penjara, walaupun mungkin dia sudah lepas. Ya, sonda namanya itu, sonda. Menjadi sonda. Dulu dia waktu dia menerima Yesus, setiap ada pertandingan atau ada juara, bahkan dia juara Misis atau gadis terkenal Indonesia, maka dari situlah dia ada bangkit, mendarah naik. Dia tidak menjadi bawahan, tidak menjadi ekor, tapi Tuhan angkat dia menjadi kepala. Tapi ketika dia menolak, nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menolak, walaupun kita sudah besar, walaupun kita sudah tinggi, ketahui suatu saat kita akan dijatuhkan. Apa yang terjadi bagi hidupnya, saudara? Nah, saudara-saudaraku, untuk kita menikmati Natal malam hari ini, mari kita jangan menolak Yesus, tetapi kita mau menerima Yesus di dalam setiap hidup kita. Siapapun kita, apapun keadaan kita, kita terima dia sungguh-sungguh. Sebab kita tahu dia datang bukan untuk memberikan kita yang tidak baik, tapi dia datang kepada kita adalah membawa berkah yang begitu luar biasa. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menolak Yesus adalah menolak terang manusia itu. Tidak akan bisa mengubah manusia, yang dapat mengubah hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang lahir 2025 tahun di tengah-tengah dunia. Saya tidak bisa mengubah saya, tidak bisa. Saudara tidak bisa mengubah saudara. Siapapun tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Yang bisa mengubah hanya satu pribadi yang baik, yang lahir 2025 tahun di dalam palungan di tempat yang hina, saudara. Dan malam hari ini dia ceritakan ini di tengah perayaan Natal kita ini. Mari kita terima dia. Setelah kita tadi, saudaraku, mengenal dia, lalu kita terima dia dalam setiap kehidupan kita. Artinya ketika dia terima dia, saudaraku, maka sesungguhnya kita, saudaraku, menyerahkan hidup kita kepada dia. Ketika Tuhan dia mau proses hidup kita, kita serahkan saja. Dan kita mengenal dia, dia tidak akan membuat sesuatu yang tidak baik dalam setiap hidup kita.
Tetapi Dia akan memberikan yang terbaik, lebih baik, sangat baik, teramat baik bagi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, yang dikasihi Tuhan, malam hari ini yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menyikapi Natal ini, menyambut Natal ini, saudaraku, mari tetap percayai Dia. Percaya Yesus terang dunia itu. Kalau selama ini kita kurang percaya kepada Dia, percaya Dia. Jangan kita kotori Dia. Sebab saudara-saudaraku, perayaan Natal ini ada juga orang menyambut dengan tradisi. Apalagi tempat-tempat yang lain. Kalau kami rayakan itu, tradisi kami adalah Natal, bukan tahun baru. Tapi kita semua di sini adalah yang sangat adalah tahun baru. Artinya saudara-saudaraku, kalau sudah Natal, dia mengotori kelahiran Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Setelah siap ibadah, lalu pulang kampung ke rumah, di sana sudah tersedia minuman keras, ada whisky, ada Heineken, pokoknya yang keras-keras semua. Lalu minum ini, barusan dia mendengar firman Tuhan, lalu minum sampai pagi dan sampai pagi. Lalu paginya itu pergi lagi ke gereja, masuk jam 10. Saking banyaknya minum tadi malam, dia tergeletak. Lalu pagi-pagi dia teringat lagi ke gereja, dia datang. Lalu pembawa acara berkata, malam kudus. Karena apa? Dia malu berat. Tapi di tengah-tengah kita tidak ada, setelah kita habis Natal, tidak ada yang malu. Haleluya. Tidak ada minum keras. Walaupun nanti siapkan di rumah, biarlah minuman-minuman yang ringan, sangkis ke, apel ke, biar Bapak Pendeta bisa minum. Haleluya. Kalau minuman keras saya tidak bisa. Tapi kalau minuman ringan, apel, jus, itu menyehatkan. Yang walaupun Rasul Paulus minumlah sedikit, minum keras. Minuman keras yang dimaksud Rasul Paulus bukan Heineken, tapi itu anggur yang murni. Jadi saudara-saudara, kalau ada nanti mabuk setiap Natal ini, jangan, kata pendeta tadi, jangan mabuk, jangan minum keras, tapi minumlah minuman jus. Haleluya. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita sehat jasmani dan sehat rohani. Maka sungguh-sungguh Yesus kita terima dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, menyikapi Natal ini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Percaya berhubungan dengan Yesus yang lahir ke dunia, menjadi juru selamat saudara dan juru selamat saya. Dikatakan ini dalam ayat yang ke-16, demikian dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, bahwa Natal ini kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa Yesus datang adalah tujuannya menyelamatkan saudara. Haleluya. Menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Itu tujuannya. Kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Yesus datang menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang percaya. Dan ketika kita diselamatkan, maka kita harus tahu bahwa surga milik saudara dan milik saya. Haleluya. Itu kita menyikapi Natal ini.
Tidak hanya soal gembiranya, soal makanannya. Dan saya tidak tahu apa nanti makanan kita setelah siap ibadah ini. Atau burger, atau yang lain saya tidak tahu. Yang tahu kaum ibu, sebab kaum ibu yang menyediakan. Tapi saya percaya yang disediakan ibu selalu yang enak. Haleluya. Di rumah pun selalu disediakan ibu yang enak. Betul atau tidak? Betul. Kalau ditanya anak-anak pasti yang enak. Ditanya bapak-bapak pasti yang enak. Di rumah pun saya katakan paling enak. Walaupun orang rumah masak ubi jalan, paling enak rasanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dimasak ibu itu paling enak, yang disediakan ibu itu paling enak. Maka ketika ibu sediakan apapun itu paling enak. Sebab itu mereka siapkan terlebih dahulu, berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, akan semakin enak dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jikalau kita tidak percaya Yesus juru selamat, jangan harap kita nanti masuk ke dalam surga. Ini kunci yang pertama. Kita nanti masuk ke dalam surga harus percaya Yesus juru selamat. Tapi ketika kita tidak percaya, jangan harapkan itu surga. Sekalipun firman Tuhan mencatat, sekalipun hamba-hamba Tuhan menceritakan, menyampaikan bahwa milik kita surga, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak menerima Yesus, menerima Dia, tidak mengenal Dia, jangan kita harap surga yang indah, yang tidak ada tangis, yang tidak ada air mata, yang tidak ada kesedihan, yang tidak ada keringat, yang tidak ada gertak gigi, yang tidak ada pertikaian, tidak ada persoalan, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati. Jangan kita harap itu, saudara-saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita percaya. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, kalau anak kita sakit, kita percaya doakan, maka itu akan nyata terjadi dalam anak kita yang sedang sakit. Maka kalaupun tidak dijawab oleh Tuhan, saudara-saudaraku, doa kita itu, apakah hilang kepercayaan kita kepada Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Percaya kita tetap Tuhan akan menyelamatkan kita. Sekalipun doa kita tidak dijawab, sekalipun doa kita tidak dengar, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu ketika kita tidak percaya, lalu kita, saudara-saudaraku, berpindah kepercayaan. Berpindah kepercayaan. Maka dikatakan jangan jual Yesus oleh karena harta. Jangan jual Yesus oleh karena yang lain. Jangan jual Yesus oleh karena pekerjaan. Jangan jual Yesus oleh karena uang. Tapi saudara-saudaraku, tetap kita percaya kepada Yesus, bahwa Dia akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak orang ketika doanya tidak dijawab, lalu pergi ke dukun. Lalu ketika dia pergi ke dukun tidak sembuh. Padahal dukun itu tidak pernah sekolah, tidak pernah sekolah kesehatan, tapi masih percaya kepada dukun. Tidak pernah dia sarjana, tapi pergi ke dukun. Tapi dia tidak percaya kepada yang sudah pernah mengenyam pendidikan kesehatan. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan kita yang datang itu, yang lahir itu, Dia adalah tabib, Dia adalah dokter, Dia adalah penembuh, Dia adalah pemulih bagi setiap hidup kita. Hidup kita akan dipulihkan, disembuhkan.
Usaha kita akan disembuhkan dia. Penyakit kita akan disembuhkan dia. Maka oleh karena itu mari kita percaya dia. Di dalam menyambung Natal ini, di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Natal harus membuat kita semakin percaya pada Tuhan. Walaupun saudaraku uang kita bisa habis, tapi kepercayaan kita kepada Tuhan masih ada menolong kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan masih ada menolong kita. Saya kira pernah saya kehabisan uang, sepeser pun tidak. Mungkin saudara pernah demikian. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang dibatasi oleh ruang dan waktu dan oleh apa saja pun. Haleluya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan adalah berita pengharapan. Yesus diberikan bagi kita, saudara-saudaraku, apalagi berkat-berkat Tuhan pasti akan disediakan bagi setiap kehidupan kita. Besok, lusa, dan akan datang saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang datang kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 3 ini, Yohanes 3 ayat 16 dan 17, demikian yang dikatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi saudaraku, Yesus datang bukan menghakimi, tetapi menyelamatkan Tuhan. Maka oleh karena itu, percayalah kepada dia. Dia akan selalu ada menyertai kita. Dan renungkan firman ini lewat perayaan Natal kita pada malam hari ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, kenal Tuhan kita. Dan kedua, saudaraku, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, percaya kepada dia. Dia mampu, dia sanggup memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Mulai malam hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Natal bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.